Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan tema dikejar berkat. Kita akan membaca satu ayat di dalam Imamat pasal 25 yang dimana terdiri dari 22 ayat. Tetapi secara singkat saya akan membacakannya ayat 21 untuk kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini menggunakan OIA. Di dalam observasi kita dapat melihat di mana Tuhan Allah berfirman kepada Musa untuk memerintahkan mereka, Musa dan bangsa Israel, sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat mereka. Yang dimana pada waktu itu juga akan dirayakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Dan kita melihat bersama-sama di mana bangsa Israel itu diberikan ketetapan di mana mereka harus adakan di tahun ke-7, yaitu tahun perhentian penuh, yang berarti tanah mereka itu tidak boleh diolah untuk usaha pertanian. Bahkan tumbuhan yang tumbuh sendiri seperti anggur dan sebagai macamnya tidak boleh kemudian mereka tuai, karena tahun itu adalah tahun perhentian penuh. Dan karena juga hari perhentian penuh itu merupakan perintah dari Tuhan Allah kepada mereka. Tanda juga mereka menghormati Allah. Sehingga 6 tahun mereka harus mengumpulkan pangan untuk mereka. Dan tahun ke-7 mereka harus melakukan perintah Tuhan, yaitu hari tahun perhentian penuh, yaitu tahun ke-7. Dan kita dapat melihat tindakan ini adalah tindakan penghormatan kepada Allah. Dan kita dapat melihat bersama-sama di mana firman Tuhan ini datang diberikan kepada Musa dan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan mereka pada waktu itu berada di Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari di dalam interpretasi? Di mana ketika mereka bangsa Israel melakukan ketetapan yang Tuhan berikan, Tuhan berkata di dalam ayat 21, Ia yang akan memerintahkan berkat. Kita fokus kepada Tuhan memerintahkan berkat kepada mereka ketika mereka melakukan firman Tuhan. Nah, inilah sama-sama yang akan kita pelajari, di mana berkat itu adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Dan berkat itu berbicara tentang kemurahan, berbicara juga tentang materi yang kita terima, karunia yang ada pada kita, dan lain semacamnya. Nah, kita belajar bahwa bukan kita ternyata yang mengejar berkat, tetapi berkatlah yang mengejar kita. Nah, orang-orang yang dikejar berkat, yaitu mereka yang mau dan berusaha untuk memiliki yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Di mana kalau kita memperhatikan firman Tuhan di pasal 25 ini, pengenalan akan Tuhan yang kita dapat di mana Allah itu adil. Allah adil di mana Allah itu adil, tanah diberikan tahun perhentian. Kemudian juga Allah itu adil dengan Ia memberikan kebebasan bagi budak atau bagi pekerja untuk mereka pulang ke tanah kelahirannya. Jadi dari sini kita dapat belajar pengenalan akan Tuhan bahwa Allah itu adil. Memberikan perhentian bagi tanah, juga memberikan kebebasan bagi budak atau pekerja. Kemudian Allah itu baik, di mana Ia mengajarkan kebaikan. Di mana kalau kita melihat juga di pasal 14 sampai 17, Allah itu mengajarkan kebaikan dengan jangan merugikan satu sama lain. Kemudian juga Allah itu memberikan janji dan berkat. Ketika Ia berjanji, saya percaya juga Dia yang akan menepatinya langsung. Dan
kita dapat melihat janji pemeliharaan Tuhan dan janji memberikan kecukupan jasmani bagi bangsa Israel. Dan yang kedua Bapak Saudara, kita yang mau dikejar berkat, yang pertama kita belajar mau dan berusaha untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Kemudian yang kedua tentunya memiliki ketaatan. Kalau yang pertama memiliki pengenalan akan Tuhan, yang kedua yaitu memiliki ketaatan. Dan kemudian kalau kita belajar untuk kita melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, kita belajar untuk kita melakukannya, ternyata itu tidak mudah. Kita akan diuji. Kalau kita memperhatikan di mana Allah menguji ketaatan dari umatnya, di mana setelah Tuhan memberikan perintah, ketetapan tentunya itu harus diperhatikan untuk dilakukan bagi bangsa Israel. Nah, apa ujian itu? Yang pertama, memberikan perhentian penuh kepada tanah, di mana mereka tidak boleh menabur. Itu adalah ujian bagi mereka. Di mana juga tidak boleh menuai apa yang tumbuh dengan tidak sengaja. Mereka tidak boleh menuai. Nah, inilah ujian bagi mereka. Juga ujian bagi mereka untuk peduli kepada sesama yang mengalami belenggu sosial, ekonomi yang terbatas, aku kekurangan, ataupun yang mengalami belenggu mental. Ya, mereka harus peduli kepada sesama. Nah, inilah ujian bagi mereka, di mana apakah mereka mau taat atau tidak? Apakah mereka hanya ingin memperhatikan diri sendiri atau tidak? Apakah mereka ingin atau memanen yang tidak sengaja tumbuh atau tidak? Nah, ketaatan kita akan diuji Bapak Saudara. Apakah kita mau taat atau tidak taat? Dan ketaatan menghasilkan berkat. Kalau tidak taat, tentunya akan mengalami yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan halal yang buruk. Oleh sebab itu kita belajar menjadi kesimpulan di mana ketaatan kepada Tuhan mengandung berkat dan janji. Ketika kita taat dan bertahan di dalam ujian, tetapi kita tetap taat, ternyata ada berkat dan janji yang Tuhan sediakan. Setelah kita berhasil menjalankan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan yang kita dengar dan pelajari, maka berkat dan janji Tuhan pasti akan kita rasakan dan nikmati. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 21 bagian A. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan berkat itu kepada kita, sejauh apapun kita pergi, maka berkat itulah yang mengejar kita. Bukan kita yang mengejar berkat, tetapi berkatlah yang mengejar kita. Karena kita memiliki pengenalan akan Tuhan, kita takut akan Tuhan, dan kemudian kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat berkatlah yang mengejar kita. Dan di dalam Mazmur 23 ayat 26, Mazmur 23 ayat 6 bagian A mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Terjemahan baru mengatakan kata mengikuti sama mengikuti. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, mengikuti menggunakan kata radab yang berarti mengejar. Sehingga kebajikan, kemurahan Tuhan dan berkat dari Tuhan yang akan mengejar, mengikuti, mengejar kita seumur hidup. Dan saya percaya kita semua ingin yang baik, kita semua ingin kemurahan Tuhan, berkat dan janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita seumur hidup. Oleh sebab itu kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat dan merasakan berkat itulah yang mengejar kita. Bukan kita yang mengejar berkat, tetapi berkatlah yang mengejar kita. Dan menjadi aplikasi Bapak Ibu Saudara yang pertama yaitu menambah pengenalan kita akan Tuhan waktu demi waktu. Hari demi hari kita harus kenal Tuhan dengan kita belajar firman Tuhan. Hari demi hari kita membaca, merenungkan, dan ketika kita juga mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk memperhatikan dan kita belajar untuk peka akan kebaikan Tuhan dengan kita bersyukur. Salah satunya kita mengenal Tuhan itu baik karena Ia masih memberikan kita nafas kehidupan dan lain semacamnya. Tentunya banyak kalau berbicara tentang berkat dan kebaikan Tuhan. Dari situlah kita belajar untuk mengenal Tuhan dan bersyukur. Maka kita akan melihat juga karyanya
karya yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian aplikasi yang kedua, taat kepada Tuhan. Dengan kita melakukan apa kata firman Tuhan. Dari yang kita dengar, kita renungkan dan yang kita pelajari bersama-sama. Dan apa yang kita tahu berkaitan dengan firman Tuhan tentunya. Tentunya saya percaya sebagai orang percaya sudah mengetahui banyak firman. Kita belajar firman Tuhan yang kita tahu, itulah yang kita lakukan. Saya tidak memberikan contoh ketaatan seperti apa, melainkan ketaatan apa yang telah kita ketahui untuk lakukan berkaitan dengan firman Tuhan. Kita belajar untuk kita melakukannya. Dan saya percaya bahwa ketika kita belajar untuk percaya dan taat total kepada Tuhan, kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam hari demi hari, maka kita akan melihat kebajikan dan berkat Tuhanlah yang akan mengikuti atau mengejar kita. Bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, sebulan atau setahun. Tetapi di dalam Mazmur 23 mengatakan seumur hidup. Berkat Tuhan akan mengejar kita seumur hidup. Oleh sebab itu, milikilah pengenalan akan Tuhan, belajar dan berusaha dan mau taat kepada firman Tuhan. Dengan begitu kita akan melihat berkat Tuhanlah yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat Tuhan. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar dan pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan meteraikan firman Tuhan ini supaya menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana di dalam kehidupan kami Tuhan, kami rindu untuk hari demi hari mengenal Engkau, hari demi hari memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki pengenalan akan Tuhan, memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka berkat Tuhanlah yang akan mengejar kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa, permohonan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.